sekali ya teman-teman. Sudah. Tanpa memperpanjang cerita, langsung saja kita masuk kepada pemateri pertama. Pada Bang Zaki, Baik Haki, kami dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang udah hadir pada kesempatan Zoom ini. Kan? Nama, nggak pakai saya lah ya. Nama aku Zaki Bayhaki, domisili Pekanbaru, Riau. Status masih mahasiswa. Doain aja cepat lulus. Amin. Itu aja sih. Kalau misalnya kalian ada yang mau tanya, tanya aja di room chat. Tunggu Bang nih. jomblo nggak? Kalau di atas kertas katanya jomblo. Iya. Siap, Kak. Emang kenapa dengan jomblo, Bang Bud? Mana tahu aja gitu ada masukan. Oh gitu. Kayaknya nggak ada yang nanya nih kan. Oh ada nih. Abang kuliah di mana? Kebetulan sekarang lagi kuliah di UIN Suska Riau. Universitas ternama di Pekanbaru. Paling ternama. Gitu. Jurusan Teknik Informatika. Masih semester 5. Dah, itu aja ya tentang perkenalan. Kalau gitu kita masuk ke materi. Materi di sini aku mau mempresentasikan tentang desain interaksi yang meliputi pemahaman umum, goal desain interaksi, keuntungan menerapkan desain interaksi, dan karakteristik desain interaksi. Pemahaman umumnya nih. Apa itu desain interaksi? Ada yang tahu, teman-teman? Mungkin teman-teman di sini udah ada yang berkecimpung kan di dunia desain interaksi dan tahu apa itu desain interaksi. Kalau ada yang tahu atau sedikit yang tahu gitu kan, bisa bilang di room chat. Belum tahu bang, nggak tahu bang. Wah sama dong. Oh enggak. Oke, desain interaksi menurut Price, Sharp, and Rogers pada tahun 2015. Designing interactive product to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Yang artinya nih bahasa Indonesianya mana tahu nggak ada yang nggak tahu kan? Artinya merancang produk interaktif untuk mendukung cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan mereka. Nah, itu kalau dari Price, Sharp, dan Rogers. Yang tadi kan menurut Price, Sharp, and Rogers tuh. Nah, yang kedua nih, menurut Winograd, salah satu cendekiawan juga. Pada tahun 1997, The Design of Space for Human Communication and Interaction, yang artinya desain ruang untuk komunikasi dan interaksi manusia. Nah, itu adalah desain interaksi menurut dua pendapat para cendekiawan. Sedangkan pemahaman umum, desain interaksi merupakan merancang atau mendesain produk-produk interaktif untuk mendukung cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan pekerjaan dari mereka. Dengan kata lain nih, ini adalah tentang menciptakan pengalaman berupa user experience yang meningkatkan dan menambah nyaman cara orang bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Desain interaksi ini merupakan komponen penting dalam sebuah umbrella term yang mencakup aspek desain. Maksud dari umbrella term di sini adalah payung besar, rasa dalam pengalaman penggunaan UX design. Hal yang fundamental dalam semua area yang relevan dengan kegiatan riset dan desain sistem berbasis komputer bagi manusia. Desain interaksi ini salah satu pondasinya. Oke, selanjutnya adalah cakupan desain interaksi. Seperti yang kita lihat nih di layar nih kan, ada 3 cakupan. Yang pertama adalah disiplin ilmu. Disiplin ilmu ini meliputi ergonomi, psikologi atau kognisi, informatika, engineering, ilmu komputer,
dan ilmu sosial. Lalu berikutnya ada penerapan desain yang meliputi segala jenis desain, segalanya, tapi enggak segala-segalanya banget. Yang pertama tuh ada desain grafis, desain produk, desain artistik, desain industri, dan industri film. Yang terakhir, yang ketiga adalah bidang multidisiplin yang meliputi faktor manusia, rekayasa kognisi, human computer interaction, ergonomi kognitif, sistem informasi, dan yang terakhir tujuan dan keuntungan penerapan. Tujuan yang pertama nih dari desain interaksi adalah mengembangkan produk usable. Maksud dari usable nih adalah produk yang biasa digunakan dan digunakan yang mencakup efektivitas, efisiensi, keterikatan toleransi pada kesalahan, dan kemudahan belajar. Lalu ada melibatkan penggunaan dalam desain. Maksudnya adalah kita juga butuh nih seorang desainer yang butuh pendapat dan kritikan pengguna dalam proses desainnya. Contohnya seperti melakukan survei, kuesioner dalam desain. Nah, keuntungan menerapkan desain interaksi. Di sini ini ada 4 nih, ada 4 bagian. Kita bisa lihat nih kan, ada 4. Yang pertama, mendesain produk interaktif yang sesuai kebutuhan pengguna. Dalam desain interaksi terdapat ikut campur pengguna yang tadi kayak aku bilang. Jadi secara tidak langsung produk yang didesain mengarah kepada kebutuhan pengguna. Yang kedua, menawarkan banyak solusi karena tidak ada satu solusi untuk satu masalah. Yang ketiga, tidak sekedar berasumsi sebab asumsi mungkin saja salah. Yang keempat, mengatasi perbedaan kepekaan dan kemampuan tim serta pengguna. Selanjutnya ada karakteristik interaction design. Yang pertama, melibatkan pengguna. Seberapa penting melibatkan pengguna? Penting nggak? Penting ya. Penting lah ya kan. Dalam dunia desain nih, sangat penting untuk melibatkan pengguna. Karena tujuan sebuah produk adalah untuk digunakan oleh pengguna sendiri. Misal, dalam konteks penggunaan aplikasi ojek online, terdapat 2 pengguna yang mempunyai umur berbeda. Pertama bernama Tayo, yang berumur 12 tahun dan ingin berangkat sekolah. Sedangkan yang kedua bernama Suharti, ibu-ibu. Ibu-ibu apa nenek-nenek ya? Ibu-ibu deh. Berumur 45 tahun dan ingin pergi ke mall, ingin belanja, shopping, dan segala macam. Poinnya, apakah kebutuhannya sama? Apakah kemampuan mempelajari penggunaan aplikasinya sama? Apakah preferensi terkait proses sama? Ya pasti dong jawabannya tidak. Karena mereka membutuhkan kebutuhan yang berbeda, memiliki kemampuan mempelajari yang berbeda, dan preferensi terkait proses yang berbeda. Jadi, setiap pengguna itu berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan melibatkan pengguna itu sangatlah penting. Lalu ada karakteristik yang kedua, identifikasi usability goal dan user experience goal yang jelas. Pertama kita bahas tujuan usability. Usability ini ada nih alurnya sendiri nih seperti yang kita lihat nih kan. Yang pertama ada utilitas. Utilitas ini adalah sistem menyediakan kemampuan untuk membantu user melakukan apa yang ia butuhkan atau inginkan. Lalu ada efektivitas, merupakan tujuan yang sangat umum dan berkenaan dengan seberapa bagus sebuah sistem melakukan apa yang harus dilakukan. Lalu ada dari bahasa Inggrisnya aja udah tahu nih, memorability, ingatan gitu kan. Seberapa mudah sistem diingat setelah dipelajari. Selanjutnya ada learnability, berapa mudah user tersebut dapat dipelajari sebelum digunakan. Lalu ada efisiensi. Sistem mendukung user dalam menyelesaikan tugasnya. Efisien, nggak bertele-tele. Nah, yang terakhir keamanan. Memproteksi user dari keadaan yang berbahaya dan situasi yang tidak diinginkan. Yang mengharuskan sistem mencegah user dari melakukan error serius dengan mereduksi resiko key atau tombol yang salah.
juga menyediakan berbagai cara recovery ketika error. Selanjutnya tujuan user experience. Seperti yang kita lihat nih, ada dua yang baik dan yang buruk, atau aspek yang diinginkan dan aspek yang dihindari. Di aspek yang diinginkan nih ada banyak. Aku bacain ya. Setting, motivating, provocative, enjoyable, challenging, surprising, pleasurable, enhancing sociability, rewarding, exciting, supporting creativity, emotionally fulfilling, entertainment, cognitively stimulating, helpful, and fun. Banyak tuh aspek yang diinginkan. Tapi masih ada lagi nih. Kalau kita masih banyak lah ya aspek yang diinginkan dibandingin dengan aspek yang dihindari, yang kita tidak mau ada ini. Pertama boring, bosan, membosankan gitu kan. Ada unpleasant, frustrating, patronizing, feel guilty, feel stupid, annoying, cutesy, childish, dan gimmicky. Oke. Usability goal dan user experience goal mungkin saja berbeda. Tadi kan ada dua berbeda, namun saling mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga dari karakteristik desain interaksi, yaitu iteratif. Mengapa bersifat iteratif? Menurut Interaction Design Foundation pada tahun 2018, it's because it is almost always cheaper and easier to create a prototype to test than develop a system or product and then amend the best on user feedback. Yang artinya, mereka bacain ya. Yang artinya ya, itu karena hampir selalu lebih murah dan lebih mudah untuk membuat prototipe untuk diuji daripada mengembangkan sistem atau produk dan kemudian mengubahnya berdasarkan umpan balik pengguna. Jadi setiap kali tahap dilakukan kembali setelah tahap lainnya. Di sini terdapat suatu siklus dalam proses desain yang dilakukan dalam proyek pengembangan sistem, yaitu yang tadi lagi, siklus yang iteratif. Sangat unik ya teman-teman. Mas Zaki Sekian. ini dalam menyampaikan materinya. Mas Zaki, saya ingin bertanya nih. Boleh. Penjelasan singkat tentang interaction design menurut Bang Zaki gimana sih? Desain interaksi menurut aku, ya karena aku pelajarin yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi desain interaksi itu merupakan merancang atau mendesain sebuah produk yang interaktif, iteratif untuk mendukung cara orang berkomunikasi baik itu di kehidupan pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari mereka. Itu aja sih, simple. Oh, seperti itu Mas Zaki. Terima kasih ya Bang. Sama-sama. Baiklah untuk teman-teman yang ada pertanyaan, simpan saja pertanyaan dulu untuk nanti di sesi tanya jawab ya. Kemudian kita masuk ke break session. Nah teman-teman, kita sudah masuk kepada waktu break session. Teman-teman jika ada yang mau minum atau mau ke WC, dipersilakan. Kita diberi waktu 10 menit. Sembari menunggu waktu istirahat, boleh saya menyanyikan satu buah lagu, teman-teman? Ini lagu lawas ya, teman-teman, lagu lama gitu. Genrenya lagu lama. Rintangnya yang datang silih berganti, peri-peri mencegah menusuki. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tambatan hatiku. Ku kenang lagi saat menjelang perpisahan,
Kau menangis di pangkuanku, begitu tulus akan cinta kasihku. Semakin pilu aku mengenangmu. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka, gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari, tangis pedih tersimpan dalam hati. Gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari, tangis pedih tersimpan dalam hati. Nah, mungkin sekian teman-teman lagu dari saya. Sisa waktu untuk break masih ada kok. 6 menit lagi. Silakan ya teman-teman yang mau minum, yang mau ke WC atau yang... Bang, belajar dari mana tuh Bang? Main gitar keren banget. Ya itu kebetulan apa Bang? Dari SMK udah belajar gitar, ekskul itu band. Emang berbeda ya dari yang lain moderator yang satu ini. Oh tentu Bang, karena ini kan minggu terakhir kita itu untuk webinar kan Siap, siap, di siap. bulan ini. Siap, siap, siap. Jadi harus beda lah dari yang lain gitu Bang. Ya, berbeda kayak alien gitu kan. Bisa jadi. Oh iya teman-teman. Teman-teman. Mendaki, Hadir. Kak Fiana. Dir. Manggil. Oke teman-teman, waktu break session kita sudah habis. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Afiana Nabila. Kepada Kak Afiana Nabila kami persilahkan.
Oke, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih teman-teman? Masih semangat nggak dengerin materi selanjutnya? Nah, masih ya. Sebelumnya saya mau bertanya nih kepada teman-teman. Apa kabar sih? Apakah baik-baik saja atau ada yang lagi sakit mungkin? Nah, semoga teman-teman yang hadir di sini selalu sehat-sehat aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Fiana Nabila Zulfa, saya berdomisili di Pekanbaru Riau, dan sekarang saya adalah mahasiswi dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya nih tentang saya? Boleh dong di kolom chat. Nah, ada yang nanya single, Kak. Ya, masih single sampai sekarang. Nah, jadi mungkin sekian profil singkat saya. Nah, oke, sekarang kita lanjut penyampaian materi masih mengenai interaction design. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing lagi nih dengan kata interaksi. Nah, pasti teman-teman udah tahu apa sih interaksi itu. Nah, jadi interaksi itu adalah suatu komunikasi antara individu satu dengan individu lainnya. Nah, itu dikatakan sebagai interaksi. Tapi dalam suatu desain interaksi, yang berinteraksi itu adalah pengguna atau user dengan produk yang digunakannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin. Nah, di sini ada prinsip-prinsip desain interaksi. Yang kedua, contoh studi kasus. Yang ketiga, model dimensi desain interaksi. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh desainer interaksi beserta tugas yang ditanganinya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai prinsip desain interaksi. Nah, jadi prinsip desain interaksi itu digunakan bagi seorang desainer produk dalam membangun interaksinya. Nah, interaksi yang dimaksud ini adalah interaksi antara pengguna atau user dengan produk yang digunakannya. Nah, jadi teman-teman, seorang desainer itu tidak dimaksudkan untuk menentukan bagaimana sih cara merancang yang sebenarnya, seperti merancang ikon, merancang struktur website, tapi seorang desainer interaksi itu lebih menjadi pengingat bagi desainer dalam memastikan hal-hal yang ada pada antarmuka atau interface-nya. Nah, jadi apa sih cakupan dari suatu desain interaksi? Nah, yang pertama itu adalah mencakup apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita membangun sebuah desain interaksi, kita harus tahu apakah yang kita rancang ini boleh atau tidak boleh dilakukan. Nah, ini berhubungan juga pada cakupan yang kedua, yaitu mencakup apa yang perlu ada dan juga yang tidak perlu ada. Nah, jadi kita membangun sebuah produk, kita harus tahu apakah yang kita rancang ini adalah sesuatu yang penting sehingga ada pada interface-nya. Dan juga kita harus perhatikan apakah ini tidak perlu ditaruh di interface-nya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang harus selalu kita perhatikan dalam merancang sebuah produk. Nah, yang ketiga ada cakupan teori, pengalaman, dan juga nalar. Nah, jadi ketika kita ingin membangun sebuah produk, pastinya kita memerlukan teori. Nah, jadi teman-teman, teori inilah yang menjadi dasar awal sekali dalam pembuatan produk. Nah, kemudian ada pengalaman. Nah, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman dari user yang nantinya akan menggunakan produk kita. Nah, jadi pengalaman inilah yang digunakan bagi seorang desainer untuk merancang produknya. Nah, dengan begitu kita tahu nih apa sih kebutuhan dari user yang akan kita kembangkan nanti pada produknya. Nah, apakah produk yang diinginkannya seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Nah, kemudian dari pengalaman itu ada yang namanya nalar. Nah, dari sinilah kita dari permasalahan-permasalahan dihadapi oleh user, kita akan mendapatkan nih ide-ide apa sih yang bisa kita kembangkan. Nah, kemudian dari ide-ide
tersebutlah dituangkan dalam sebuah produk. Nah, kemudian akal sehat. Jadi ketika kita membangun sebuah produk, harus sesuai dengan akal sehatnya. Nah, karena pengguna dari produk kita itu adalah manusia, maka harus dibuat sesuai dengan nalar manusia. Nah, misalkan kalau kita nih membuat suatu produk yang asal-asalan, tidak ada manfaatnya, pastinya pengguna tidak merasa dibantu. Nah, jadi tidak ada gunanya bagi pengguna jika produk yang dibuatnya ini asal-asalan. Nah, sekarang kita bahas mengenai prinsip desain interaksi yang pertama, yaitu desain harus memiliki tujuan. Nah, jadi teman-teman, dalam kita membuat suatu desain produk, tentunya kita harus ada nih tujuan. Tujuannya, apakah pengguna yang menggunakan produk kita nanti akan dipermudah. Nah, sekaligus untuk menyenangkan pengalaman dari penggunanya. Nah, prinsip inilah yang sangat penting, karena desain yang dibuat itu pun harus memenuhi semua kebutuhan dari pengguna. Nah, yang kedua adalah visibility. Nah, maksud dari visibility ini adalah semakin jelas ataupun terlihat suatu fungsi, maka akan semakin mudah pula pengguna mengetahui fungsi dari produk tersebut. Nah, sebaliknya ketika kita membuat fungsi yang tidak terlihat, maka akan membuat pengguna sulit untuk mengetahui cara penggunaannya. Nah, di sini ada contoh dari prinsip visibility. Nah, pasti teman-teman udah tahu kan, ini adalah stop kontak. Nah, kalau teman-teman perhatikan lebih detail, pada stop kontak itu ada banyak garis. Nah, jadi garis-garis itulah yang terlihat sebagai fungsi dari stop kontak itu. Nah, jadi pengguna yang melihat stop kontak ini pun akan tahu nih cara dari penggunaan stop kontak, yaitu dengan membukanya. Nah, kemudian barulah pengguna memasukkan kabelnya. Nah, prinsip selanjutnya ada feedback atau umpan balik. Nah, jadi teman-teman, feedback ini berkaitan dengan pemberian informasi tentang hal yang telah dilakukan dan juga telah dicapai. Nah, serta memberikan tanda bahwa tujuan pengguna dalam melakukan suatu aksi itu juga tercapai. Nah, prinsip ini sangat berhubungan dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip visibility. Nah, feedback ini dapat berupa audio, verbal, visual, dan kombinasi. Nah, di sini ada contoh dari penerapan feedback. Nah, jadi teman-teman pasti udah nggak asing lagi nih dengan adanya voice note yang ada pada WhatsApp. Nah, jadi ketika kita ingin merekam suara, kita pastinya menekan tombol mikrofonnya. Kita klik sekali, nah itu merupakan aksi dari kita, pengguna WhatsApp. Nah, kemudian apa sih feedback? Apa sih yang diberikan oleh aplikasi terhadap aksi kita, yaitu memberitahu cara penggunaan mikrofon ini. Nah, jadi WhatsApp itu akan memberitahu caranya dengan menekan tahan mikrofonnya, lalu kita dapat merekam suara. Nah, kemudian adanya feedback lagi pada aplikasi setelah kita melakukan rekam suara. Jadi, rekaman suara inilah yang nanti akan muncul pada room chat kita. Nah, selanjutnya ada contoh dari feedback-nya. Selanjutnya, nah di sini ada form login. Nah, pada aplikasi sudah pasti kan banyak yang menggunakan form login ini. Nah, kita masukkan username, kita masukkan password, kemudian kita login. Nah, ketika username ataupun password itu salah, nah maka aplikasi akan memberikan pesan kesalahan. Contohnya, username atau password salah. Nah, dengan begitu, user akan tahu nih kesalahan apa yang dilakukannya. Maka user dapat mengganti username atau password yang benar. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Nah, ketika kita ingin merubah nama suatu file. Nah, ternyata nama file itu sudah ada nih pada folder. Nah, maka komputer akan memberikan aksi peringatan bahwa kita tidak bisa merubah nama karena nama tersebut sudah ada. Nah, jadi teman-teman menggunakan feedback itu adalah cara yang benar untuk dapat menghasilkan visibility yang dibutuhkan untuk interaksi user. Nah, selanjutnya adalah prinsip constraint. Nah, maksud dari prinsip constraint ini adalah membatasi aktivitas yang dapat dilakukan pengguna sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, jadi fungsi constraint ini adalah untuk mencegah user dalam memilih opsi yang salah.
Nah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan. Nah, jadi teman-teman, constraint itu juga terbagi atas 3. Yang pertama ada physical constraint, yang kedua ada logical constraint, yang ketiga ada cultural constraint. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari pembagian constraint ini. Nah, yang pertama ada physical constraint. Nah, jadi maksud dari physical constraint adalah pencegahan kesalahan yang mengacu pada bentuk fisik tertentu dari sebuah objek. Nah, jadi gini, contohnya sebuah laptop itu didesain dengan sedemikian rupa, di mana pada laptop itu pasti kan memiliki satu lubang untuk mengecas. Nah, untuk memasukkan cas laptop hanya ada satu posisi yang tepat pada konektornya. Nah, teman-teman bisa bayangkan jika banyak lubang-lubang yang lain, tetapi yang digunakan untuk cas itu hanya satu. Nah, maka user akan merasa dipermudah tanpa harus melakukan pengecekan pada setiap lubangnya. Nah, kemudian ada logical constraint. Logical constraint ini berkaitan dengan penggunaan penalaran kita tentang hubungan antara objek-objek yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketiga ada cultural constraint. Nah, cultural constraint ini menggunakan perumpamaan dari hal-hal umum yang berlaku untuk diterapkan pada teknologi. Nah, contoh yang pertama itu ada navigation button. Nah, di sini pada navigation button itu ada icon, ada labelnya. Nah, maka icon dan label itu harus didesain merepresentasikan fungsinya. Nah, misalkan ada icon love, kemudian diberi label favorit, kemudian ada icon tangga nada, diberi label musik. Nah, jadi harus berkaitan satu sama lain. Nah, kemudian ada keyboard. Nah, jadi mendesain suatu keyboard itu pasti familiar dengan kita, di mana keyboard ada pada laptop, keyboard ada pada HP. Nah, maka keyboard ini pun juga harus familiar didesain agar pengguna dapat menggunakannya. Terakhir di sini ada icon-icon. Nah, jadi gambar-gambar icon ini pun juga harus digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, contohnya ada icon telepon. Nah, icon telepon pastinya untuk memanggil, ada icon rumah untuk home atau dashboard. Nah, selanjutnya ada konsistensi. Nah, jadi teman-teman, konsistensi itu berkaitan dengan perancangan antarmuka yang memiliki fungsi yang sama, elemen yang sama, dan juga memiliki tugas yang sama. Nah, jadi prinsip ini dapat mempermudah user untuk belajar dan terus mengingat. Nah, di sini ada contoh dari prinsip konsistensi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, dan pasti tidak asing lagi nih dengan keyboard, tombol keyboard control. Nah, tombol keyboard control ini didesain untuk melakukan fungsi yang mirip-mirip ya. Ada Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste, Ctrl Z untuk undo. Nah, fungsi-fungsi inilah yang menjadi perintah operasi dari pengguna digunakannya dengan baik. Nah, kemudian ada prinsip affordance. Nah, prinsip ini berkaitan pada sebuah atribut yang memungkinkan user untuk know how to use it. Nah, secara singkat, affordance ini akan memberikan petunjuk. Nah, maka prinsip ini pun juga penting pada desainer interaksi. Nah, contoh di sini pada prinsip affordance itu adalah sebuah pintu, yang mana pintu ini didesain memiliki ganggangnya. Nah, jadi user yang ingin membuka pintu sudah tahu nih, penggunaan pintu ini adalah dengan cara ditarik. Nah, kemudian ada pegangan cangkir, di mana cangkir didesain memiliki pegangan yang memudahkan user untuk minum. Nah, prinsip selanjutnya adalah mapping. Nah, jadi, teman-teman, mapping itu berkaitan pada hubungan antara kendali dan efek yang diberikannya. Nah, contohnya di sini ada scroll bar. Nah, jadi ada panah atas, ada panah bawah yang digunakan untuk naik ataupun turun. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan keyboard kita dengan menekan tanda panah atas, tanda panah bawah. Selain itu juga ada pada mouse itu kan ada scroll bar-nya, maka dapat digunakan user. Nah, kemudian ada pemutaran musik.
seperti MP3, pemutaran CD, perekaman kaset. Nah, jadi bagaimana kontrol bermain untuk memutar ulang, melakukan pause, ataupun maju cepat, maju mundur. Nah, selanjutnya adalah what you see is what you get. Nah, jadi apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil output-nya. Nah, contohnya ketika kita mendesain pada halaman kerja. Nah, kemudian apa yang kita desain pada halaman kerja itu pun harus sama dilihat oleh user nantinya. Jadi tidak ada perbedaan di antara keduanya. Oke, nah jadi di sini saya ingin bertanya nih kepada teman-teman. Kalau teman-teman melihat gambar di layar ini, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Boleh dong dijawab di kolom chat. Nah, ada yang jawab shopping, Shopee, skincare, Shopee. Nah, ada lagi yang mau jawab? Gratis ongkir, ya benar. Nah, jadi dari jawaban teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan nih bahwa dengan satu gambar saja akan menimbulkan banyak pendapat. Nah, artinya setiap orang itu memiliki pemikirannya masing-masing. Nah, jadi dalam kita mendesain sesuatu, kita tidak bisa nih memikirkan bagusnya di kita saja, tetapi harus memikirkan pengguna lain ketika menggunakan produk kita. Nah, maka dari itu perlu adanya riset kepada pengguna. Nah, sekarang kita hubungkan contoh studi kasus, yaitu Shopee tadi, dengan beberapa poin penting. Nah, di sini yang pertama adalah unified. Nah, jadi, pada Shopee itu tidak ada fitur yang terkunci atau terisolasi. Nah, artinya semua fitur yang ada pada Shopee dapat kita gunakan. Semua desain yang dibuat berkontribusi terhadap sistem secara positif dan keseluruhan. Yang kedua ada universal. Nah, jadi desain pada Shopee ini dapat digunakan dan diakses oleh semua pengguna, baik dimanapun dan siapapun mereka. Nah, selanjutnya ada iconic. Nah, jadi desain yang berkarakter pada Shopee ini adalah mulai dari warnanya, warna oranye. Nah, jadi ketika pengguna melihat warna oranye, dia pasti akan tahu nih, oh ini Shopee loh. Nah, jadi karakter-karakter ini harus dimiliki pada suatu produk. Nah, kemudian terakhir ada conversational, yaitu desain mampu menyampaikan apa yang Shopee ingin sampaikan dengan unik dan berkualitas. Nah, sebagaimana kita tahu, Shopee ini adalah sebuah website e-commerce yang dapat digunakan pengguna untuk berbelanja di dalamnya. Nah, oke, sekarang kita masuk pada materi 5 dimensi desain interaksi. Nah, pekerjaan dari seorang desainer itu mendesain interaksi yang melibatkan 5 dimensi. Ada kata-kata yang merupakan dimensi 1, ada representasi visual dimensi 2, objek atau ruang fisik dimensi 3, waktu dimensi 4, dan perilaku dimensi 5. Nah, jadi teman-teman, 5 dimensi ini pertama kali dibuat oleh Gillian Crampton Smith yang merupakan profesor di Royal College of Art London. Kemudian juga dibuat oleh seorang desainer interaksi yaitu Kevin Silver. Nah, dimensi desain ini adalah modal yang berguna untuk memahami apa yang melibatkan desain interaksi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai dimensi ini. Nah, dimensi yang pertama adalah words atau kata. Nah, jadi kata adalah hal yang pertama kali digunakan dalam sebuah interaksi. Nah, jadi desainer harus mengkomunikasikan informasi kepada pengguna, tetapi tidak terlalu banyak informasi yang membanjiri pengguna, ataupun kita katakan sebagai tidak berlebihan. Nah, kata ini pun dapat mempengaruhi persepsi dan aksi pengguna. Nah, jadi penting nih bagi seorang desainer untuk memilih kata yang sesuai, tidak ambigu, memiliki makna, mudah dipahami oleh pembaca, sekaligus untuk membawa branding yang tepat untuk suatu produk. Nah, contoh sederhananya saja nih teman-teman. Teman-teman pasti tahu dong tombol oke. Nah, di situ seorang desainer itu cukup menuliskan kata oke saja, tidak bertele-tele.
Misalkan ini adalah tombol untuk mengeksekusi. Tidak mungkin dong sepanjang itu dibuat. Nah, maka dengan kata oke saja, user itu udah paham. Nah, bahasanya pun juga universal. Nah, di sini ada contoh dari penerapan dimensi 1, yaitu words. Nah, ada banner, di mana banner ini didesain memiliki kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Nah, jadi kata-kata ini pun digunakan untuk merepresentasi maksud dari bannernya. Kemudian ada tombol-tombol, di mana tombol-tombol ini pun menggunakan kata sebagai label. Nah, jadi label dan icon itu harus selaras dengan fungsinya. Nah, selanjutnya dimensi kedua, yaitu visual representation. Nah, dimensi ini menyangkut elemen grafis seperti image, tipografi, icon yang berinteraksi dengan pengguna. Nah, hal ini juga berkaitan dengan kata-kata yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi kepada pengguna. Nah, contohnya nih teman-teman, setiap tampilan ada yang desktop ataupun mobile, nah itu pasti akan dominan nih dengan tombol. Nah, kenapa tombol? Karena kita sebagai user itu sudah sangat familiar dengan tombol-tombol. Nah, contohnya sederhana saja seperti ada tombol saklar lampu, tombol remote TV, tombol keyboard, tombol kipas angin, dan sebagainya. Nah, karena kita sudah familiar dengan tombol-tombol, makanya untuk mengeksekusi sesuatu itu direpresentasikan dalam bentuk tombol juga. Nah, dengan begitu pengguna dapat mengetahui bahwa tombol itu adalah sesuatu yang dapat diklik. Nah, jadi di sini ada contoh dari dimensi kedua, yaitu visual representation. Nah, contohnya di sini ada banner dari salah satu e-commerce, yaitu Tokopedia, di mana di sini ada tombol cek sekarang. Nah, pengguna yang melihat tombol cek sekarang akan tahu fungsi dari tombol itu, yaitu untuk melihat diskon yang ada pada Tokopedia. Nah, selanjutnya dimensi yang ketiga adalah physical object or space. Nah, jadi teman-teman, melibatkan media tempat pengguna berinteraksi dengan produk ataupun layanan. Nah, jadi melalui benda fisik apa saja sih pengguna dapat berinteraksi dengan produk. Nah, di sini saya misalkan sebuah laptop itu dapat menggerakkan kursornya menggunakan touchpad yang ada pada laptop itu langsung. Tetapi juga bisa kita gunakan menggunakan mouse. Nah, jadi hal itu tergantung pada kondisi. Nah, misal nih teman-teman lagi dalam keadaan duduk, pasti dong meletakkan laptopnya terlebih dahulu ke atas meja, baru keluarkan mouse-nya, baru dihubungkan dengan laptop. Nah, berbeda halnya ketika teman-teman dalam keadaan berdiri. Nah, maka akan sangat sulit dan ribet jika menggunakan mouse. Nah, sehingga bisa kita katakan semuanya itu fleksibel, tergantung situasi yang ada. Nah, hal ini semua berpengaruh antara interaksi pengguna dengan produk. Nah, dimensi yang selanjutnya adalah dimensi waktu atau time. Nah, jadi meskipun terdengar sedikit abstrak, nah sebagian besar merujuk pada media yang berubah seiring waktu, seperti animasi, video, ataupun suara. Nah, animasi itu ada durasinya, video pun ada durasinya. Suara apalagi ya, pasti ada durasinya. Nah, misalkan nih teman-teman mengakses YouTube, kemudian lagi asik nonton YouTube, tiba-tiba jaringannya hilang. Nah, pasti akan ada tampilan loading yang selalu memutar-mutar pada layar. Nah, itu kan akan membutuhkan waktu. Nah, maka hal ini juga berkaitan pada time atau waktu. Nah, hal ini juga berbicara tentang berapa lama sih waktu yang dibutuhkan user untuk memproses ketiga dimensi. Berapa lama user menyelesaikan sebuah tugas. Nah, contoh lainnya nih ketika kita membuka sebuah website, kemudian kita memilih barang, lalu menekan tombol beli. Nah, maka akan dihitung berapa lama sih muncul respon dari aplikasi untuk lanjut ke tahap berikutnya. Nah, begitu ya teman-teman mengenai dimensi yang keempat, yaitu time. Nah, selanjutnya dimensi yang kelima adalah behavior atau tingkah laku. Nah, jadi setiap elemen pada rancangan akan memiliki behavior atau perilaku masing-masing ketika ada inputan user. Nah, jadi mekanisme suatu produk yang diamati itu seperti bagaimana sih pengguna melakukan tindakan di situs web, bagaimana cara pengguna mengoperasikan produk. Nah, jadi behavior ini mencakup
reaksi atau respon emosional dari pengguna dan juga produknya. Kemudian, contohnya nih ketika kita berbelanja di toko online, kemudian kita udah melakukan pembayaran. Nah, pastinya akan ada feedback dari aplikasi, seperti memberitahu, terima kasih sudah melakukan pembayaran. Nah, jika tidak, maka akan menimbulkan emosi dari pengguna. Nah, karena mereka sudah bayar, tapi aplikasinya tidak merespon. Nah, maka akan membuat timbulnya rasa emosi dari seorang pengguna. Nah, selain itu ada contohnya ketika kita ingin menghapus foto, kemudian pasti ada konfirmasi dong teman-teman, apakah Anda yakin untuk hapus foto? Nah, konfirmasi itulah yang sangat penting. Nah, jika tidak ada, maka kita harus menerima konsekuensinya foto langsung terhapus. Nah, contoh dari dimensi behavior, nah di sini adalah search bar, kemudian ada ikon kategori yang ada pada website Tokopedia. Nah, ketika user ingin mengklik kategori, maka aplikasi itu akan memberikan respon, yaitu menampilkan kategori-kategori apa yang ada pada Tokopedia. Nah, desainer interaksi itu memanfaatkan kelima dimensi itu untuk mempertimbangkan interaksi antara pengguna dan produk ataupun layanannya. Nah, secara khusus, kita menggunakannya untuk membantu membayangkan tuntutan pengguna sehubungan dengan desain yang belum diperkenalkannya. Nah, jadi dengan merancang sesuatu, maka kita dapat memprediksi produk yang nantinya akan digunakan oleh pengguna. Nah, kita juga bisa tahu nih, apa sih respon dari aplikasi tersebut, dan juga kita dapat mengukur bagaimana kelima dimensi tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan bahas mengenai bagaimana seorang desainer interaksi bekerja dalam 5 dimensi. Nah, jadi akan timbul beberapa pertanyaan nih. Nah, apa yang dapat dilakukan pengguna dengan mouse, jari, atau stylus untuk berinteraksi langsung dengan antarmuka? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membantu kita untuk menentukan kemungkinan interaksi pengguna dengan produk. Nah, contohnya, teman-teman pasti punya laptop yang memiliki touchpad. Nah, jadi ketika kita menggerakkan kursornya, kita dapat menggunakan touchpad, ataupun kita dapat menghubungkan mouse ke laptop kita. Atau menggunakan stylus yang lebih akurat seperti membuat gambar dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan mengenai bagaimana dengan penampilan seperti warna, bentuk, ukuran, dan sebagainya. Nah, apakah memberi pengguna petunjuk tentang bagaimana fungsinya. Nah, jadi pertanyaan seperti ini akan membantu kita memberikan petunjuk kepada pengguna tentang perilaku apa sih yang akan mungkin terjadi. Nah, contohnya warna itu kan pasti ada fungsinya. Tidak mungkin kita memasang warna yang sembarangan. Nah, warna-warna ini pun dapat dilihat dari segi psikologisnya, maknanya berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah pesan kesalahan menyediakan cara bagi pengguna untuk memperbaiki masalah atau menjelaskan mengapa kesalahan itu terjadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat memungkinkan kita untuk mengantisipasi dan mengurangi kesalahan. Nah, contohnya adanya pesan error seperti kita memasukkan password. Nah, maka pesan itu bisa dibuat seperti pop-up ataupun dibuat seperti pesan kesalahan saja. Nah, sehingga kita harus melakukan konfirmasi dulu, barulah kita bisa lanjut ke aktivitas selanjutnya. Nah, selanjutnya ada umpan balik apa yang diterima pengguna setelah tindakan dilakukan. Nah, pertanyaan ini dapat memungkinkan kita untuk memastikan nih bahwa sistem memberikan umpan balik dalam waktu yang wajar setelah adanya tindakan pengguna. Nah, kemudian ada apakah elemen antarmuka ukuran yang wajar untuk berinteraksi. Nah, elemen dimaksud di sini adalah seperti suara, gambar, warna, dan sebagainya. Nah, pertanyaan ini dapat membantu kita berpikir secara strategis tentang setiap elemen yang digunakan dalam suatu produk. Nah, jadi teman-teman berbicara mengenai elemen interface, tentu dilihat bagaimana cara kita mengakses interface itu. Apakah kita perlu perangkat tambahan seperti mouse, stylus, dan sebagainya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah format familiar atau standar yang digunakan? Nah, pertanyaan seperti ini berkaitan dengan elemen dan format standar yang digunakan untuk menyederhanakan dan meningkatkan kemampuan belajar dari suatu produk. Nah, contohnya nih, kita mengisi suatu form profil. Nah,
kita bisa sesuaikan dengan biodata yang ada pada IKTP, seperti masukkan nama, tempat tanggal lahir, agama, dan alamat. Jadi harus menyesuaikan dari sefamiliar apa sih pengguna dalam menggunakan produknya. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu contoh, yaitu form searching Google. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian atas itu adalah balance. Nah, jadi di sini dapat kita lihat form searching Google ini itu tidak ada yang condong ke kiri ataupun tidak ada condong ke kanan. Nah, dia berada pada tengah-tengah pada posisinya. Nah, kemudian ada negative space. Nah, jadi di form searching Google ini itu masih ada space yang tersisa. Nah, kemudian ada dominance. Nah, jadi logo Google itu tidak dibuat sama besar dengan kolom isiannya, sehingga logo Google ini akan lebih condong terlihat oleh pengguna ketika menggunakan search dari Google. Nah, kemudian ada contrast dan color. Nah, itu memilih warna yang tidak sama dengan warna pengguna. Maksudnya dengan warna background. Jadi kita harus memilih warna yang kontras sehingga mudah dibaca oleh pengguna. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan oleh desainer interaksi? Nah, jadi teman-teman, kalau kita berada pada suatu perusahaan yang besar, yang memiliki sumber daya manusia yang besar, nah maka akan mungkin memiliki pekerjaan yang terpisah antara desainer UX dan juga desainer interaksi. Nah, tetapi berbeda halnya jika kita berada pada perusahaan yang kecil ataupun baru berdiri nih. Nah, maka akan ada beberapa pekerjaan yang dilakukan sekaligus oleh satu orang saja. Nah, jadi apa sih tugas yang ditangani oleh desainer interaksi? Nah, jadi teman-teman di sini ada dua tugas yang ditangani oleh seorang desain interaksi. Yang pertama adalah desain strategi. Nah, hal ini berkaitan dengan tujuan pengguna yang pada giliran interaksinya yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi jika dikerjakan oleh perusahaan, maka seorang desainer interaksi harus melakukan riset kepada pengguna. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, barulah sebagai seorang desainer interaksi akan membuat strategi yang menerjemahkan ke dalam interaksinya. Nah, tugas yang kedua ada wireframe. Nah, wireframe adalah kerangka kerja. Jadi, seorang desainer interaksi ditugaskan untuk membuat wireframe yang menjabarkan interaksi dalam suatu produk. Nah, terkadang seorang desain interaksi pun juga membuat prototype seperti high fidelity prototype yang persis sama dengan aplikasi ataupun situs web yang sebenarnya. Nah, oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga penyampaian materi saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Aviana. Wah, sangat berenergik banget ya teman-teman penampilan dari materi kita Kak Aviana. Kak Aviana, saya ingin bertanya nih Kak. Boleh, apa tuh? Penjelasan singkat tentang interaction design menurut Kakak gimana sih? Nah, oke. Jadi dari sekian banyaknya materi, nah inti dari desain interaksi itu adalah interaksi antara pengguna dan produk. Nah, di mana produk yang kita rancang nantinya itu dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna. Nah, mungkin singkatnya seperti itu aja. Oke, baik Kak, terima kasih ya. Kemudian, baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan di kolom komentar ya teman-teman.
Ada nih Kak pertanyaan dari Egy Larasati. Izin bertanya Kak dan Abang, apakah ada pekerjaan seorang desainer yang khusus tentang menulis kata-kata? Nah, oke, pertanyaan yang bagus nih dari Egy. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ada pekerjaan seorang desainer yang khusus untuk menulis kata-kata? Nah, jadi dalam suatu pekerjaan desainer itu ada yang namanya UX writer. Nah, di mana UX writer itu adalah seseorang yang menulis untuk pengalaman pengguna, di mana dia akan menuliskan kata-kata yang bermakna, yang dapat dibaca dan didengar oleh orang yang membaca produk tersebut. Nah, kemudian teks-teks yang ditulis itu adalah teks yang singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele, dan memiliki teks-teks yang berfungsi, di mana adanya itu tadi adanya teks yang padat, tidak bertele-tele. Nah, kemudian seorang UX writer itu menemukan kata-kata yang harus terbaik, di mana nantinya seorang UX writer ini akan menempatkan kata-kata tersebut pada menu, pada tombol, pada label, dan sebagainya. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Egy. Terima kasih. Gimana menurut Egy nih? Ini ada pertanyaan nih, Bang Zaki dari Bang Nanda Janata nih. Bang mau nanya nih sama Bang Zaki, apa sih human computer interaction itu? Oke, apa sih human computer interaction itu? Oke, kepada Kak Nanda ya, aku jawab ya. Izin menjawab nih, menjawab sebisaku ya. Human computer interaction itu tuh gabungan dari beberapa studi. Fokus studi ini itu persis seperti namanya, ia memikirkan soal interaksi di antara komputer dan manusia sebagai penggunanya. Sejatinya inti awal dari human computer interaction ini adalah komputer. Seiring berjalannya waktu, ranah desain dan teknologi informasi masuk ke dalamnya. Itu human computer interaction ini bisa disingkat juga. Biasanya orang menyebutnya HCI. Oke, terima kasih. Gimana nih dari Bang Nanda Janata? Sudah jelas kah? Ini ada pertanyaan dari Hari Syahputra. Dari 5 dimensi dalam desain interaksi, apakah ada dimensi yang paling terpenting dari kelima dimensi tersebut? Nah, oke, pertanyaan yang bagus nih dari Hari Syahputra. Nah, jadi semua prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan tadi, apakah harus selalu ada? Apakah jika salah satu dari prinsip itu tidak terpenuhi, apakah tetap bisa membangun sebuah desain interaksi? Nah, jadi menurut saya semua dimensi itu, semua prinsip itu maaf, saya ulangi. Di sini pertanyaannya, dari 5 dimensi dalam desain interaksi, apakah ada dimensi yang paling terpenting dari kelima dimensi tersebut? Nah, jadi dalam sebuah dimensi yang sudah dijelaskan tadi ada 5, itu tidak ada yang paling-paling, tidak ada yang dominan. Semuanya itu penting, nggak bisa dilepaskan satu persatu. Nah, contohnya nih, misal tadi ada dimensi 1, yaitu kata. Nah, terus ada dimensi 2, yaitu visual representasi. Nah, kalau kita hanya mementingkan kata, nah maka dimensi-dimensi lainnya seperti apa? Nah, hasilnya pasti akan kurang. Produk yang kita buat pun harus lebih baik kan? Nah, jadi produk-produk yang dihasilkan juga harus mencakupi kelima dimensi tersebut. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Hari. Terima kasih.
Oh, berarti itu saling keterkaitan gitu ya, Kak Piana? Ya, benar sekali. Jadi harus berhubungan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Oke, gimana Hari? Jawaban dari Kak Piana, apakah sudah jelas? Ada pertanyaan nih. Izin bertanya abang dan kakak, apa aja yang termasuk dalam umbrella term? Mungkin abang atau kakak bisa menjawabnya. Oke, di sini aku izin jawab ya. Eh, tadi kan ada aku sebut desain interaksi itu termasuk dalam umbrella team yang sangat penting. Jadi yang ditanya apa aja yang termasuk dalam umbrella team ya kan? Nah, dalam umbrella team tuh ada banyak sih, tapi yang biasanya yang sering digunakan sama orang desain per desainan gitulah. Yang pertama tuh informasi arsitektur. Yang kedua, interaction design tadi. Yang ketiga, fungsionalitas. Yang keempat, prototype. Yang kelima, desain visual. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir sih, mungkin masih ada, tapi ini yang sering dipakai. Itu design thinking. Nah, itu bagian dari umbrella team. Ya, orang-orang nyebutnya umbrella team gitu. Ya, itu aja Bang Put. Semoga Kanilam paham deh. Sekian. Terima kasih Abang Zaki. Gimana untuk Nilam? Apakah sudah jelas penjelasan dari Abang Zaki? Sama-sama sangat mudah dipahami. Terima kasih kembali Nilam. Ayo teman-teman yang mau nanya, tanya aja nggak apa-apa. Tanya aja. Ini kami bagaikan kami lagi UAS, tanya aja nggak apa-apa. Oh, ada lagi nih dari Hari. Aktif sekali dia seperti bertanya ya teman-teman. Nggak apa-apa. Mau nanya nih kakak atau abang, apakah semua prinsip dari desain harus ada? Dan jika salah satu dari prinsip tidak terpenuhi, apakah tetap bisa membangun sebuah desain interaksi? Untuk kakak atau abang bisa menjelaskan mengetahui? Oke, jadi pertanyaan dari Hari ya tentang prinsip dari desain. Nah, jadi semua prinsip dari suatu desain itu harus ada, harus terpenuhi. Karena apa? Karena prinsip-prinsip itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau misalnya salah satu prinsip tidak terpenuhi, nah bagaimana kita menghasilkan sebuah produk yang maksimal? Nah, maka dari itu semua prinsip dari sebuah desain itu harus terpenuhi. Nah, mungkin itu jawaban untuk Hari. Apakah sudah terjawab? Untuk Hari gimana Hari? Sudah jelas nggak penjelasan dari kakak ini, kakak Aviana? Jelas tuh, udah pasti jelas. Ya, yang lain yang mau tanya. Jelaskan Bang Hari. Teman-teman yang mau bertanya silahkan saja. Tidak apa-apa, tidak dimakan kok. Jadi Kak Pia, aman nggak selama materi ini kemarin? Aman. Bang Zaki gimana? Aman nggak? Aman kan tadi udah 102. Mantap, mantap. Cuman ini kurang nggak ada yang nanya nih. Tanya dong, ayo. Saya izin bertanya nih sama abang-abang atau kakak-kakak tentang materi tadi nih. Izin bertanya ya, apa maksud dari enjoyable dari aspek yang diinginkan dalam interaction design?
Oke, Kapia, aku izin jawab ya. Biar aku Oke, yang jawab nih. silahkan. Nih, Bang Putra ini agak pas gini. Biar aku yang jawab. Jadi, apa tadi pertanyaannya ulang? Pertanyaan itu, apa maksud dari enjoyable dari aspek yang diinginkan dalam interaction design? Oh, enjoyable. Enjoyable dari aspek yang diinginkan ya. Maksud dari enjoyable tuh dalam interaction design ya, kita sebagai desainer UX harus dapat membuat interaksi antar user dan sistem se-enjoy dan senyaman mungkin. Sehingga user yang menggunakan tadi tuh betah berlama-lama dia di aplikasi kita tuh. Jadi intinya itu bikin enjoy dan nyaman. Itu. Kalau udah enjoy dan nyaman, mungkin kayak TikTok ya sekarang ya. 24 jam tuh scroll TikTok terus nggak berhenti-berhenti tuh. Sampai sampai tidur lupa. Nah, itu maksud dari enjoyable. Itu bagus tuh. Oke, itu aja Bang Putra. Terima kasih. Terima kasih banyak ya untuk Bang Zaki. Sudah jelas kok Bang, sangat jelas. Terima kasih Bang. Sama-sama jelas dong, masa nggak pula. Yo, tanya lagi yo. Di luar konteks desain interaction juga mungkin ada yang mau nanya tentang pengetahuan umum gitu kan, atau mau nanya IG abang apa sih, IG kakak apa sih gitu, boleh juga ya kan Bang Putra. Ah, tunggu, tadi ada yang IG, tapi kayaknya dia lupa private chat gitu. IG kakak apa gitu tadi. Salah aku Bang. Siapa tuh yang nanya nggak nampak? Namanya kayak des 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 gitu Kak. Oke, jadi IG kakak tulis di kolom aja lah ya. Follow. Orang yang nambah followers Nah, itu. Follow boleh lah. di follow back nggak kak? Fallback nggak ya? Fallback dong. Karena berhubungan tidak ada yang ingin Bang Zaki itu Bang ditanyain dulu, tunggu bentar ya. Ada yang bertanya. Oh ada yang nanya. Mohon maaf nih ya, nggak main Instagram, jadi nggak ada Instagram ya. Ntar kalau mau WA japri aja ke IG Figma Squad mungkin ya kan, kalau mau WA aku. Oke, sekian itu aja. Balik ke Bang Moderator. Karena berhubungan tidak ada yang ingin bertanya lagi ya, marilah kita tutup sesi tanya jawab ini dan lanjut ke sesi foto bersama. Kita telah masuk di sesi foto bersama teman-teman. Yang kameranya masih belum aktif, aktifin dulu ya. Jadi wajah ganteng dan cantiknya kelihatan. Yuk, kapan lagi foto sama Bang Zaki Baihaki? Ayo guys, Saputra tolong. Izin ya moderator, saya ambil alih. Ayo teman-teman, silakan on cam ya. Jangan lupa background-nya digunakan ya. Delia, Safira, Agnesti, yang lainnya tolong diaktifkan kameranya ya.
Ayo teman-teman, diaktifkan kameranya ya. Masih banyak nih yang belum aktifkan kamera. Ayo Ga. Halo Putra. Lagi luar kota kayak ini, Yok. Ya biasa. Iya kan, itu pula yang banyak urusan ya kan. Ada yang minta izin nih, nggak off cam, jaringan nggak stabil, oke nggak apa-apa. Yang lain gimana? Ayo teman-teman, kita on cam Ayo, kan, teman-teman. kita kan ikut webinar ini harus meninggalkan jejak gitu teman-teman, untuk memori-memori kita gitu, memori berkasih asik. Nanti hasil screenshotnya malam setelah absen kita kasih filenya ya. Oke, kita mulai dari slide pertama. Kita foto formal dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya slide 2. Ayo dong yang slide 2 aktifkan kameranya. 1, 2, 3. Next, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya